Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Putri Nian. Saya dari Lokal 5G. NPM saya 223510056. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait video yang telah saya review sebelumnya pada tugas minggu ke-6. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait environment setup dan workflow. Nah, sekarang kita membahas tentang environment setup terlebih dahulu. Untuk memulai proyek dengan React Native kita perlu menyiapkan lingkungan pengembangan yang mendukung pembuatan aplikasi seluler. Langkah-langkahnya berbeda tergantung pada sistem operasi yang kita gunakan. Langkah pertama itu ada persyaratan sistem. Sebelum mulai, pastikan perangkat kita memiliki spesifik berikut: Mac iOS, Windows, Linux. Untuk Mac iOS diperlukan jika ingin menjalankan aplikasi iOS. Kemudian Node.js versi 14 atau lebih tinggi. Kemudian ada Watchman untuk pengguna Mac iOS, alat dari Facebook yang membantu memantau perubahan file. Kemudian Java Development Kit atau JDK versi 11 atau lebih tinggi untuk proyek Android. Kemudian di sini ada instalasi perangkat lunak dasar. Yang pertama itu kita unduh Node.js dan ikuti petunjuk instalasi. Kemudian Watchman ini opsional khusus pengguna Mac iOS. Install dengan menggunakan Homebrew. Kita ketikkan di terminal brew install Watchman. Kemudian ada Java Development Kit JDK, kita unduh dan install JDK dari OpenJDK atau Adobe OpenJDK. Kemudian langkah yang ketiga itu ada instalasi React Native CLI. React Native memiliki dua pendekatan dalam memulai proyek, menggunakan React Native CLI atau Expo CLI. Jika menggunakan React Native CLI, berarti dia memberikan fleksibilitas penuh dengan mendukung semua fitur React Native. Sedangkan Expo CLI ini cocok untuk proyek yang tidak memerlukan akses ke modul native dan lebih mudah untuk pemula gitu. Untuk menggunakan React Native CLI, install CLI-nya dengan perintah berikut: npm install min-g react min native min CLI. Nah, jadi React Native CLI ini direkomendasikan bagi pengguna yang ingin mengembangkan aplikasi dengan akses ke API atau modul native seperti kamera, GPS, dan lain-lain. Langkah yang keempat itu kita menyiapkan Android Studio untuk proyek Android. Yang pertama itu install Android Studio, unduh Android Studio dan ikuti instruksi instalasinya. Kemudian kita konfigurasi SDK-nya dengan langkah yang pertama itu kita buka Android Studio, kemudian pergi ke Preferences, kemudian Appearance dan Behavior, kemudian System Setting, kemudian Android SDK. Dan kita pilih versi Android SDK yang diperlukan, minimal Android SDK 29. Pastikan kita telah menginstal Android SDK Platform dan Android Virtual Device atau AVD-nya. Nah, kemudian kita tambahkan SDK Tools ke pad. Tambahkan lokasi SDK ke variabel pad agar CLI dapat mendeteksi Android SDK. Langkah yang kelima itu kita menyiapkan emulator Android atau perangkat fisik. Nah, untuk menjalankan aplikasi, kamu bisa menggunakan emulator Android dari Android Studio atau perangkat Android fisik. Jika menggunakan emulator Android, kita bisa menggunakan langkah yang pertama itu kita buka Android Studio, kemudian pergi ke AVD Manager, kemudian kita buat perangkat virtual dan pilih spesifikasi yang diinginkan. Jika kita menggunakan perangkat fisik itu kita aktifkan dulu USB debugging di pengaturan developer option pada perangkat dan sambungkan ke komputer. Langkah yang keenam atau langkah yang terakhir itu kita menyiapkan Xcode untuk proyek iOS atau khusus Mac OS. Kita unduh dan install dulu Xcode dari Mac App Store, kemudian Xcode Command Line Tools dengan mengetikkan Xcode min select min install. Konfigurasi simulator iOS, yang pertama itu kita buka Xcode-nya, kemudian pilih Open Developer Tool, kemudian simulator untuk menjalankan simulator iOS. Baiklah, kita masuk ke bagian workflow. Nah, jadi setelah lingkungan siap setelah langkah-langkah yang telah kita jalanin tadi siap, kita bisa mulai mengembangkan aplikasi React Native. Berikut ini adalah langkah-langkah alur kerja pengembangan yang bisa dilakukan. Langkah yang pertama itu kita bisa membuat proyek React Native. Dengan membuat proyek React Native ini kita bisa mengetikkan perintah
npx React Native init nama proyek kita gitu. Nah, jadi npx ini adalah alat yang memungkinkan kita menjalankan React Native CLI tanpa perlu menginstalnya secara global. Nah, langkah yang kedua itu kita ada struktur folder proyek React Native. Kalau /Android itu adalah folder untuk konfigurasi proyek Android, sedangkan /iOS itu folder untuk konfigurasi proyek iOS, dan ada /node modul itu berisi dependensi dan paket yang diinstal. Kemudian ada /app.js itu file utama aplikasi React Native. Langkah yang ketiga itu menjalankan aplikasi. Nah, jadi menjalankan aplikasi ini ada dengan dua cara, yaitu menjalankan di Android dan menjalankan di iOS. Jika kita menjalankan di Android, langkah yang bisa kita lakukan yang pertama itu kita pastikan emulator atau perangkat Android terhubung. Kemudian kita jalankan perintah dengan mengetikkan npx react min native, kemudian run min android. Sedangkan jika kita menggunakannya di iOS, yang pertama itu kita bisa pastikan simulator atau perangkat iOS terhubung, kemudian kita jalankan perintah dengan mengetikkan npx react min native run min iOS. Kemudian ada langkah yang keempat itu pengembangan dan hot reloading. Nah, jadi React Native ini menyediakan dua fitur yang sangat membantu selama pengembangan. Fitur pertama ada fast refresh, yang fitur kedua itu ada debugging. Nah, jadi fitur fast refresh ini memperbarui antarmuka pengguna secara otomatis setiap kali kita menyimpan perubahan di kode. Sedangkan fitur debugging ini kita bisa menggunakan alat pengembang seperti Chrome DevTool atau React Developer Tool untuk mengecek dan memperbaiki masalah di aplikasi. Langkah yang kelima, instalasi dependensi eksternal. Jika aplikasi membutuhkan pustaka tambahan seperti navigasi atau pengelolaan status, gunakan npm atau yarn untuk menginstal. Kita bisa mengetikkan perintah npm install, kemudian nama pustakanya, atau yarn add. Kita ketikkan nama pustakanya. Nah, jadi di sini yang langkah yang terakhir itu ada membuild aplikasi untuk produksi. Di sini ada menggunakan Android dan iOS. Jika kita menggunakan Android, langkah pertama itu kita buka file Android /app/build.gradle. Kemudian atur signing config untuk menandatangani aplikasi dan gunakan perintah yaitu cd android./gradle assemble release. Sedangkan di iOS itu kita buka proyek di Xcode, pilih skema release dan klik produk, kemudian asif untuk membuat berkas.apa. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.